Dengan kita memahami bagian firman Tuhan ini, saya mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang muncul dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata jemaat? Maka yang berkewajiban memberi jawaban disilakan. Jemaat Mesa Persekutuan. Kasih. Apakah? Persekutuan orang-orang Kristen. Dan apa? Apakah ini yang pikiran ke mantua visual jemaat? Menggunakan anak kulit. Lele. Adalah sesuatu yang berbeda yang mudah dan dalam menjalankan orang beribadah. Terima kasih. Identik dengan gereja sama di dalam ada persekutuan. Terima kasih. Ya, saya kira itu. 3 Bapak Ibu mewakili kita. Memang biasanya kalau kita bicara tentang jemaat, betul ada gereja. Entah itu besar permanen atau bentuk sederhana itu free. Ada persekutuan jemaat. Apabila mari di gedung kita ada korban yang mendapat. Ada majelis. Dan juga waktu berdirinya yang sudah terkurang 50 tahun sudah. Dan nama jemaat dan memakai kumpulan di dalam sejarah gereja masa dan jemaat pelaksanaan kesamaan ada namanya. Ada juga jemaat di kelas selama ada namanya dedication community Immanuel Kufea jemaat Tuhan. Tentu memahami jemaat dalam kaitan dengan namanya, sejarahnya, gedungnya, warnanya, persekutuannya, alamatnya, sangat beralasan. Karena satu jemaat tidak lengkap tanpa salah satu di antaranya. Berdasarkan peristiwa bacaan kita, satu hal penting yang terkait dengan jemaat yang tak bisa kita lupakan dan abaikan adalah cara hidup jemaat. Artinya, mau juga memenuhi di gereja, tapi cara hidupnya kalau dia tak tidak. Mulai ribuan korbannya, banyak korbannya, tapi cara hidupnya kurang beres, tak tidak. Mulai segala abad-abad berdirinya, tapi cara hidupnya tak mafia, tak tidak. Ayat yang memperkuat bacaan kita dimulai dengan keterangan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi hidup baptis dan itu mereka 3.000 jiwa. Apa maksudnya orang-orang yang menerima perkataannya? Karena perikop sebelumnya bicara tentang khotbah Petrus menjelaskan hakikat hari Pentakosta. Jadi jemaat dalam ini saksikan sebagai yang berwajah kehendak Tuhan yang disampaikan atau dikhotbahkan oleh Petrus. Ini yang dikhotbahkan Petrus saya mendapat kalena. Tapi melanjutkan pemberitaan dari Nabi Yoel, dari Mazmur, dari Samuel. Setidaknya 3 bagian Alkitab penyelama nah berdasar khotbah
betul. Cuma saat mau kita muda atau Yolona di alam nugatkan nabi 200 ide ekonomi penawa masih. Pengajaran berkaitan erat dengan baptisan, karena memang dalam Matius 28:10 Yesus memerintahkan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada. Ajarlah adalah bagian tak dari baptisan. Jadi mau juga balik dibaptis kita aja dibaptis berapa itu belum lengkap. Saya kira ini menarik, termasuk sesudah kita menjadi tahu baca tulis, hendaknya kita sendiri yang belajar sendiri firman Tuhan. Alkitab kita tidak lemah, terdiri dari hampir 1.200 pasal. Dan kalau itu kita baca satu hari satu pasal, selama 4 tahun lebih, 3 tahun lebih, satu pasal satu hari. Tapi banyak kekurangan. Pada tahun 2015 saya hitung, saya butuh waktu 5 bulan, saya baca. Itu 2015. Saya lakukan lagi 2011, saya hitung lagi. Saya tinggal waktu itu 4 bulan 16 hari. Jadi malah 4,5 bulan. Paling kuat. Jadi disimpulkan bahwa ternyata malah kayak perubahan Alkitab 2 kali setahun. Maka paling bisa mereka bisa 5 bulan, bisa 4,5 bulan. Malah dia kedua satu kita belajar sendiri. Kayak mungkin kita baca, ya memang kadang-kadang pagi baca lagi malam. Tapi kalau hanya baca satu minggu satu pasal, itu bertahun-tahun, mungkin bisa 10 tahun. Tapi kalau kita hanya baca satu pasal satu bulan, itu lama sekali mungkin seumur hidupnya. Tapi maka jauh kabar mungkin sulit terjadi mengapa tak dibawa malah terjadi kabar kita. Belajar dan belajar sendiri. Kita mengajar tapi juga kita belajar sendiri sendiri. Ayat 21 dan 47 bacaan kita. Jumlah 3.000 jiwa menjelaskan pertumbuhan jemaat yang sangat besar. Dari satu jemaat besar, meski 3.000 jiwa, mereka disaksikan sebagai satu persatuan besar, tapi tetap tekun bersatu, desa penal. Tidak terjadi 2-3 ribuan ide jemaat langsung amal sebelumnya aktif. Tidak. 3 ribuan itu semuanya aktif, semuanya bertekun, kasih mengasihi, peduli satu sama lain. Ayat yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persentuhan, makan, minum doa bersama. Saya kisah waktu saya masih pendeta jemaat di Indonesia, Indonesia juga. Itu kalau lagi pesta panen, semua jemaat membawa nasi bungkus dan dikumpul. Lalu sesudah itu panitia membagikan. Dan di sana memang kita bersekutu secara adil dan mendapat. Karena umumnya kita mendapatkan nasi bungkus yang bukan kita bawa dari rumah, tapi nasi bungkus yang dibawa oleh orang lain. Bisa jadi kita bawa nasi di dalamnya daging, yang kita dapat nasi di dalamnya lembabnya ikan, atau sebaliknya. Tapi itulah hakikat persekutuan. Saat dia akan setengah yang bawa, setengah kami dari benda. Saya nggak persiapkan yang kedua, saya nggak tentuan dari gereja. Tidak ada.
itu hal yang perlu dikembangkan dalam jemaat. Makan minum bersama, bukan hanya masing-masing membawa, tapi kita berbagi. Jemaat besar juga bisa bersatu hati. 3.000 jiwa Al-Fatun Sahaya. Dan saya kira bukan hanya dalam Alkitab. Waktu saya kuliah lagi ke Yogyakarta 2009, saya bertemu dengan seorang pendeta dari GMI. Kami tukar pikiran. Saya mengatakan saya melayani jemaat 160 kakak. Lalu pendeta itu cerita, kami di GMI ada satu jemaat 15.000 jiwa. Majelisnya 500 orang majelis. Karena ini pendeta cerita sama pendeta saya percaya. Pendeta tidak mau dipercaya. Mana majelisnya ya ada 500. Biasa jemaat. Pak Besami kita jemaat. Warganya 15.000. Waktu itu saya meneliti di Kecamatan Malang dan data Kecamatan Malang itu 14.000 ini lebih. Mesa kecamatan. Mesa kecamatan Malang ya Pak Besarnya 5 tapi tuntas mesahat. Tak semua sudah sekali ini dari 15.000 malam dari 15 jemaat. Lalu ada lagi kunjungan kami ke Ambon. Saya pernah ke Ambon 2 kali. Pertama, saya beribadah di jemaat di tengah kota Ambon. Dan dari jemaat saya tahu bahwa itu jemaat ada 3 gedung gereja. Sorokan bentukan anak tua kan ini sufi. Mesa jemaat kan gedung. Numa nenek kipi anak mesa. Takkan kiapu hanya karena gedung las sangat. Pada kita gedung yang mampu kimi dalam beribadah di mana. Tapi itu tetap mesa jemaat. Kunjungan kedua, kami ke kota Ambon ujung sebelah timur. Kami latihan di satu tempat, mungkin ukuran 8x12. Permanen, standar permanen, teher di luar, angkat di luar pun ada teher. Kalau dia pakai tidak kuat. Kalau malah di teher di luar ada teher. Tapi tak bisa lagi di gereja. Itu memang namanya gedung dapur. Nangi latihan bersuara, nangi pembinaan, nangi anak-anak. Hari itu mereka kumpul di gereja. Kalau tidak salah itu warganya 3.000 jiwa. Wah, maka karena memasak, karena tidak di gedung dia dan pertama usul pemekaran jemaat. Tak kita jadi berapa gedung? Permanen punya gedung, anggota harus di sana-sana. Sebab itu hanyalah alat pemersatu. Saya kira ini menarik. Bahwa di dunia modern seperti ini masih ada juga jemaat yang tidak bisa seperti jemaat muda-muda. Muda itu lama, muda fasilitasnya, untuk tuntas mesa. Jauh hidup jemaat dalam bacaan kita disaksikan dengan gembira, tulus hati memuji Allah. Saya kira ini harus menjadi cara hidup jemaat, sekaligus ciri hidup orang percaya kapan dan dimanapun selalu hidup dalam suasana gembira. Karena memang dua pilihan hati dan gembira adalah uang. Mau itangkaan si Allah dan si kabiri, itu saya bersama diberkati. Tapi mula berjuta juga anak kabiri, apa sulit tahu lakukan semua terjadi perasaan antara suami dan istri. Tidak akan berkati. Kita gembira, karena bukan hanya Allah menyelamatkan kita dari pergumulan dan kesulitan hidup. Tapi Allah menyelamatkan kita dari dosa sehingga kita beroleh hidup kekal. Yang itu hakikat kegembiraan kita.
Kemudian tulus hati. Ini dia tulus berarti memberi dengan ikhlas. Jangan kita melakukan sesuatu karena ada maunya. Di PBB ini ada malu PBB yang kirim kurang. Itu bukan cara hidup jemaat yang benar. Cara hidup jemaat yang benar, tenaga, pemikiran, waktu, harta benda yang kita berikan itu harus kita berikan secara tulus, ikhlas. Mengapa? Karena Allah mengingatkan keselamatan kepada kita. Allah mengingatkan kita hidup ini adalah kasih karunia. Pengertian sederhananya bukan kasih karunia, pemberian secara cuma-cuma, bukan pemberian cumi-cumi. Yang ketiga, memuji Allah. Memuji Allah harus menjadi identitas cara hidup kita. Memuji mendengarkan Allah harus di segala waktu dan tempat yang menguntungkan, yang menghasilkan, yang menggerakkan. Tidak berjelas. Tapi dalam kondisi terburuk kita juga memuji Tuhan. Dan kubata mesa kesaksian Usarani korban bom di Jakarta tahun ini. Nah, bom yang bukan ditikna, dipuai ditikna. Tapi tetap dia terkembang. Natanya wartawan. Maaf saya suci, Anda gara-gara Anda datang ke gereja Kenabu, Anda kehilangan kaki, Anda masih mau datang ke gereja. Nua penjelasannya, kalau sudah ke gereja, nah waktu detikku, saya hanya kehilangan satu kaki. Demi keselamatan saya, Yesus mengorbankan segala-galanya, kehilangan nyawanya, mengorbankan segalanya. Masa saya gara-gara hanya kehilangan sepuluh kaki, lain tak berlawan, tak keluar beribadah, tak beribadah. Saya kira ini bentuk kesaksian luar biasa. Terus memuji memuliakan Tuhan, walaupun kondisi tidak mendukung. Maka bela dan apa berpakaian dan memuji Tuhan, walaupun terpukul dari segi kesehatan, walaupun terpukul dari segi ekonomi, walaupun ada pergumulan dalam rumah tangga, harus. Karena itu cara hidup jemaat yang dikehendaki. Terakhir, mereka disukai semua orang. Apa artinya? Karena cara hidup jemaat manusia itu menjadi aspek kesaksian, aspek cara hidup, aspek keteladanan yang membuat orang bersaksi bahwa mafia Tuhan dia ende kasarnya. Dalam banyak hal, kadang-kadang kita gagal bersaksi. Akan itu usahanya tak sekali Pak kalau Tuhan. Ya si biasa tipu-tipu, ya si biasa keo-keo, ya si biasa dusta-dusta. Biasanya bisa pusing-pusing pada waktu sholat. Jadi jemaat pertama yang kita renungkan, mengingatkan kita betapa penting melalui kesaksian hidup kita, melalui keteladanan hidup kita, itu harus dipuji dan dimuliakan, sehingga semakin ada pertumbuhan dan pertambahan baik jumlah maupun mutu orang yang percaya. Saya kira momentum kita bersyukur 50 tahun jemaat Indonesia Peduli ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi cara hidup kita yang baik dan benar yang dikehendaki Tuhan. Maka khususnya ya tak boleh rugi de kegiatan kita yang sudah lama dikerjakan. Maka terus ada introspeksi ini, bagaimana cara kita yang pada dengan Tuhan. Maka sempurnalah syukur dan sukacita. Mari kita kembali dalam kehidupan kita untuk terus memperhatikan cara hidup jemaat yang baik dan benar.
Mari kita merenungkan secara pribadi dengan bersaat teduh pembacaan firman Tuhan ini. Amin.